Tugas terbesar orang tua dalam kehidupan anak bukanlah hanya sekedar memberikan makan, bukan hanya sekedar memberikan minuman, bukan hanya sekedar memberikan sandang, pangan dan pakaian. Tapi tugas yang paling penting kata Nabi SAW adalah meninggalkan tarbiyah atau memberikan edukasi pendidikan kepada anak, supaya anak ini menjadi generasi penerus yang akan membawa alunan-alunan Al-Quran dan mencontoh kepada Nabi SAW. Dalam hal ini Nabi mengatakan dalam sabdanya bahwa hakul walid di waladihi, hak seorang orang tua ataupun ayah dan ibu kepada anaknya, salah satu adalah memberikan nama yang indah, memberikan nama yang bagus, dan yang kedua adalah dikhitankan. Kenapa perlu dikhitankan? Ini bagian daripada syariat yang diwajibkan kepada umat Muhammad SAW. Dan seorang manusia yang merupakan syariat daripada Ibrahim, beliaulah manusia pertama yang Allah Ta'ala khitan, yang sehingga syariatnya pun diturunkan, diwariskan kepada Muhammad SAW. Maka diwajibkanlah kepada setiap umat Muhammad untuk dikhitan sebagai tanda toharah dan kesucian atau tatahur, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menambangkan sucinya hati umat manusia, yang tentunya adalah merupakan hadapan seorang hamba kepada Allah yang diciptakan di atas dunia adalah untuk menyembah semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khitan ini adalah kewajiban. Dalam hadis Nabi dikatakan, al-khitanu yakni khitan sunnatun lirrijal wa makramatun linnisa. Khitan itu adalah sunnatullah, maknanya adalah kewajiban secara qat'i bagi setiap laki-laki umat Muhammad dan sebuah kemuliaan kepada perempuan. Jadi kalau perempuan itu maksudnya tidak wajib dikhitan, tapi itu adalah sunnah daripada Rasulullah, tidak sewajib daripada khitannya seorang laki-laki. Ini perintah Nabi. Meskipun ada khilaf para ulama di kalangan fikih maksudnya, tapi yang pasti adalah mengkhitan seorang anak laki-laki yang dibatasi umurnya sebelum dewasa, itu hukumnya wajib dalam pandangan mazhab Syafi'i yang kita anut. Maka tidak akan sah sholatnya, tidak akan sah ibadah ubudiyahnya, akan mengandung najis sepanjang waktu, sepanjang zaman kalau seorang anak tidak ada khitan maksudnya. Maka khitan adalah merupakan bagian syariat Nabi SAW. Kenapa perlu dikhitan? Salah satu tujuannya adalah menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Dalam hadis Nabi dikatakan, addibu auladakum bi thalathi khisalin. Berikanlah tarbiyah, pendidikan dan edukasi kepada anak-anak kamu dengan 3 perkara yang sangat fundamental. Pertama adalah hubba nabiyikum, yaitu berikan, ajarkan mereka untuk mencintai sang baginda Muhammad SAW. Bagaimana cara salat Nabi, bagaimana Nabi bersilaturahmi, bagaimana Nabi menjadi seorang ayah, bagaimana Nabi menjadi seorang pemuda, bagaimana khitannya Rasulullah SAW. Meskipun dalam sejarahnya sepakat para ulama ahlu sunnah bahwa Rasulullah itu tidak pernah dikhitan, tapi terlahir sudah dalam keadaan khitan. Namanya adalah wulida makhtuna. Ini kelebihan sang baginda Muhammad SAW. Jadi tidak ada satu manusia pun di atas dunia yang pernah melihat kelamin Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah pun tidak pernah melihatnya. Karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Muhammad bukanlah manusia yang biasa, tapi manusia yang serba-serbi sangat luar biasa. Makanya Hasan Ats-Tsabit mengatakan dalam untaian bahasa kidung cintanya, wa ahsanu minka lam taraqattu 'ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Wa ahsan minka lam taraqattu 'ainun, keelokan yang dimiliki Muhammad setiap mata manusia tidak pernah melihat seperti Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, ketampanan Muhammad, pesona yang dimilikinya, setiap perempuan cuma Aminah yang melahirkan seperti Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Muhammad diciptakan sedikit pun tidak memiliki cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan Muhammad itu diciptakan sebagaimana kehendaknya Rasulullah SAW. Makanya beliau jalan di bawah cahaya matahari nggak punya bayangan. Dadong aliluni nabinta, Nabi itu nggak punya bayangan. Idza masya fi syamsi la dhillan lahu, ketika dia jalan di bawah matahari tidak punya bayangan Rasulullah. Kenapa nggak punya bayangan? Secara logikanya Muhammad adalah asbab segala penciptaan aflak. Aflak artinya adalah planet. Planet semua yang ada di dunia alam semesta tidak akan pernah dicipta kecuali karena sang baginda Muhammad. Salah satu planet adalah matahari. Maka matahari ini adalah cahaya kecil yang diambil dari nur Muhammad yang sangat mulia. Dan Muhammad adalah merupakan sumber cahaya di atas cahaya. Namanya nurun fauqa nur maksudnya. Ketika cahaya matahari yang diambil dari sumber cahaya yang sangat luar biasa seperti Muhammad, maka seperti menyalakan lilin di bawah cahaya matahari di siang hari. Bukankah cahaya lilinnya tidak akan menimbulkan bayangan, tidak akan menimbulkan cahaya, sebab ditelan habis oleh cahaya matahari. Seperti itulah matahari kepada sang baginda Muhammad SAW. Maka Muhammad luar biasa. Kemudian yang kedua, beliau dilahirkan dalam keadaan khitan. Jadi gak ada yang pernah melihat kelamin Rasulullah. Itu kemuliaan sang baginda Muhammad SAW. Namun syariat ini karena Muhammad wulida makhtuna, dilahirkan dalam keadaan khitan, setiap umat Muhammad diwajibkan untuk dikhitan sebagai pertanda cinta kepada syariat yang dibawa sang baginda Muhammad SAW. Namun kepada kita sebagai orang tua, sebenarnya konteks yang paling luar biasa dalam hal ini adalah pesan tarbiyahnya, pesan pendidikannya.
pesan daripada isi kandungan dan falsafah tasyri', yaitu falsafah syariat yang ditanamkan dalam setiap apapun perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Maka apa yang menjadi tugas terpenting kita? Tarbiyah dan pendidikannya. Jadikan anak kita ini anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Di samping mereka diberikan nama yang indah, ya kan? Sampai salah satunya adalah Fatli, bagus, ya kan? Ulang bain gor-gor najat, si badminton, si badminton, si Afidson, sama mocom gor dilakon na mocom. Jadi dua dan angkat. Ini sudah Nabi dalam hadis, bahkan kalau ulama mengatakan kalau seorang anak yang masih dalam kandungan kita nazarkan, ya Allah, anda ini dilahirkan anakku, kuberikan namanya Muhammad, maka Allah lahirkan dalam mudah proses persalinannya sang kemuliaan baginda Muhammad SAW. Saking mulianya nama Muhammad itu. Abang Tajuddin nama dadengkan dia nama dadeng insya Allah, ya kan? Warni Tajuddin As-Subuki, salah satu ulama Syafi'i yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah pancaran dari keindahan nama, keagungan nama terpancar tu atitnya abang suka dia menghadapi ujian insya Allah taala. Amin. Ya rabbal alamin. Itu obatnya sangat bodang ya bang. Makanya anggo di kampung-kampung kakak banyak anak-anak suka manja. Kenapa manja? Olongan di sonda, ngada ini kita dari son. Dari seduan dong. Jadi saya dulu tuh son itu masalah lagi. Di kampung-kampung daw bang ulang demenek kita kan kon mandok mangan pe mamam. Naning na saja mon. Mandok minum mimim, ningna saja mandok minum mimim, mandok modom momom, mandok goreng oeng, ningna saja mandok bulu-bulu uwo, ningna saja mama lu dan aku lagi sekolah SD pada waktunya mama mimim mom oeng uwo. Asli sini orang tua tidak menanamkan pendidikan kebiasaan yang indah segala kaum muslimin. Makanya perlu kita berikan pendidikan yang sangat indah, artinya supaya anak ini tidak manja dalam sikapnya. Dan dia tentunya adalah mencontoh kepada orang tuanya. Kemudian selanjutnya yang terpenting dalam hal ini adalah orang tua harus menjadi figur untuk anak-anaknya. Memberikan contoh gampang, menjadi contoh sangatlah susah. Menemukan pengadilan banyak, tapi menemukan keadilan teramat susah, gitu maksudnya. Nama dok sumbayang, nama mon dengan sumbayang ko. Homang kecil ialah pun handphone. Contoh don kan, puasa homang. Contoh don, ayah dia kesip-sip mangan. Contoh don puasa riuk-riuk. Tolong hari membuka pariuk. Contoh don kan, kalau don sahur dagoon, aktif non, ulang doko tu sotik bay palambok-lambok. Ninguro ime na puasona. Ado ngi balintang iyam ben puasona bayon. Manuk pe mamurus koyak roni. Ben malen. Ulung lukon kalak mamarpu ko malen di tempat ni masulot nito. Ben goyakan orang ni maksudnya kan. Ben lambok na laleya. Maka menjadi contoh ini adalah tugas orang tua yang paling luar biasa. Karena anak ini punya otak belakang yang tugasnya adalah mencontoh secara visual apapun yang dia pandang. Maka jadilah seorang ayah yang tegar di hadapan anak. Jadilah seorang ibu yang tegar di hadapan anak. Ulang batu bebek ilambung di daganak apalagi marbadai on sosial maksudnya. Sebab akan menjadi jajahan psikologi dan secara jiwa maksudnya. Jadi artinya apalagi martongkar ulang lambung di daganak. Palaro daganak istirahat dulu bertengkar. Ini musuh nih. Nanti kita sambung episode selanjutnya. Ini mu kan. Oh, no. Para abang batu bebek tong kakak dokon tua bang. Lalu jangan najulul lalu mangko jarau ini musuh di pandang. Ulang bebek ya nih. Para abang pentong sudi juga kan. On perlu kerjasama angkanda. Sebab ada maksud non seluar biasa pada maksudnya itu anak-anak tawon. Ini suruhkan Allah dalam Al-Quran dalam suratul Nisa. Waliyakhshal ladzi law taraka min khalfihim. Pada artinya hendaklah kalian takut meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa mereka lemah? Lemah imannya, lemah pendidikannya, lemah edukasinya. Dan mereka artinya gentar menghadapi kehidupan. Zaman neta ado biangkang, dan zaman neta di bidang karakter itu pindah hebat do. Allah. Najar untuk mengepek namang kusip dong. Senari nggak perlu bang kusip. Allah, handphone, media, ya kan? Sudah membuka 24 jam peluang untuk Anda bermain selingkuh sekalipun. Artinya kemungkinan kita untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, mengingkari perjanjian dengan Allah itu teramat gampang di zaman sekarang ini. Makanya sahabat Nabi, kenapa mereka mulia? Karena mereka cinta kepada Al-Quran. Ketika guru saya di Mekah ditanya, bagaimana sih kecintaan sahabat Nabi kepada Al-Quran? Seperti orang zaman kini memegang handphone. Bisa dibayangkan kita bagaimana memegang handphone. Jika satu hari satu malam 24 jam bisa dikatakan 27 jam di tanganmu handphone. Kalau sudah sebut 24 jam ya martamba 3 jam ben gozona Allah. Maka itu pasar mas sampai tuangkon. Tinggal handphone di lumpat ngunang kuti iya Allah. Kiri ning ngani pasonan tong kan ilumpat ko dier mati pupat na penting alat handphone. Allah. Lau modem handphone. Lau mangua handphone. Ima sudah angkang cerita non sebetulnya cerita-cerita lelucon don. Ada 3 anak kumpul-kumpul sambil ngobrol lah. Apa cita-cita Anda? Saya pengen jadi presiden. Saya pengen jadi menteri. Aku ruangku jadi handphone ning danakon. Asu jadi handphone.
Ning makna dibagayan tong kan. Saya lihat handphone itu, ala bayalau modem ya pusuma handphone niang. Password modem handphone bulus ijama. Tu kamar mandi pe modem muyoban handphone ning mo cum don kan. Walaupun pokoknya dia itu dung dodong handphone na jarang maya pusuma ulung punya. Ben hebat dah. Mesodok kuning nginang silahkan berhandphone. Cuma coba adakan keseimbangan, berapa jam Anda pegang handphone, peganglah Al-Quran yang akan menjadi cahaya kehidupan kita. Dan setelah kita mati menjadi sahabat sejati kita dalam kubur, berikan keseimbangan untuk pegang Quran juga, saudara kaum muslimin. Melihat handphone gak dapat pahala, melihat Quran seperti melihat Ka'bah, seperti melihat wajah orang tua, tanpa ada dia juga akan tetap menjadi pahala. Tapi jadi catatan, Al-Quran kita jangan dijadikan sebagai pajangan semata, saudara kaum muslimin. Maka pesannya kepada kita adalah pesan yang paling luar biasa daripada khitan ini, berikan pendidikan yang indah kepada anak kita. Kenapa? Karena ondong kang nangkan menjadi balanjonta, investasinta kan, siluanta maksudnya dong mulak tuh depannya Allah Subhanahu wa taala. Betul loh. Mesudokon anggon suning kang tinggal don. Mobil do ngalah, naulat niaan meon. Ulat ni topi ni perkuburan. Kum tay do, ulat ni naman dada, tartangis 2 hari 3 hari. Maka sepanjang masih ada umur di kita, selama hayat masih ada di kandung badan, mari kita jadikan sisa umur yang sangat singkat ini untuk melukis kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena manusia yang paling bahagia adalah yang di hari kematiannya orang menangis, dia tertawa karena menatap surga, dan setelah matinya orang senantiasa mendoakan dia. Kalau kita jarang tualak maksudnya, jarang kita membantu alam, ngana margaul kita, mengaji bisa sekali doro, indah silaturahmi. Sehari 2 hari Anda masih diingat, hari ketiga Anda akan dilupakan. Seakan Anda tidak pernah dilahirkan di atas dunia. Kenapa? Sebab Anda tidak melukis kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi saudara kaum muslimin, ubat Anda paling berkat tentunya dalam kehidupan adalah bahagiakanlah orang lain. Bahagiakanlah tetangga kita, bahagiakan orang-orang yang membutuhkan, itu orang yang paling bahagia. Jadi rumus ini kebahagiaan kakak nautikan do. Man as'adun nas man as'adun nas. Siapa orang yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah orang yang paling bisa membahagiakan orang lain. Selanjutnya, khitan ini adalah merupakan, kemudian salah satunya adalah khitan ini adalah merupakan salah satu pengajaran kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Jadi nang maksudna adong deba inang-inangon konda tuluar masobaga. Olong bagasan do sumbayang ada tutuhan to depan Allah. Dia na ciri laleon na kondan kik hantu balaw na imi ban dia pakai dia. Allah. Ni rongan gonti-gonti to ko kon bulan to itu pudu. Na mahar rope. Ano pa sa diben kaka? Ang walay na hod matondik dala. Aw na angat-angat kugulo warna. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi on pesan non. Mudah-mudahan insyaallah berkat kita syukuran tahun anak ananda atau anakta Fadli insyaallah mudah-mudahan jadi anak yang saleh, amin. Menjadi ubat di orang tua, amin. Menjadi cedengan di ibana-ibana, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi pesan kita sesuai dengan. Kemudian yang kedua, tua bangan nami sedang ditimpa musibah. Apapun bentuk musibahnya dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada kontrak perjanjian dengan para hamba. Saat manusia pada alam ruh, saat manusia di alam kandungan, ya, kontrak dari Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah bertanya kepada kita sebelum kita dilahirkan ke alam yang ketiga. Karena alam yang kita lewati, yang kita miliki ada 5. Pertama alam ruh. Isa dungadong-dongan tahun di alam ruh nangkang. Cuma marsi tandaan dita. Sendi maksudna asal mana seruh dot kita bope indah abang kandung ta angki kandung ta pasu insyaallah songan na pasu 100 tahun denane. Jadi ada sebagian manusia baru ketemu, saya akan ketemu 10 tahun. Baru ketemu maksudnya sudah menjadi teman sejati, sahabat sejati, cocok saja nama ngejai. On medok nabinta al arwahu jududun mujaddadah. Idza tarafa idza taraka ikhtalafa. Ruh itu adalah satu komunitas yang ketika dia ketemu sama temannya, sahabat sejatinya, ruh murid ruhnya nak bayoy atau dongan tahun maksudna na angka anggi kandung don ben susah rahim do ginjang dunia untuk tuinanta maksudna kan dok na minta rubbama akhuka ma waladat ummuka. Terkadang saudaramu tidak dilahirkan oleh ibu kandungmu, ben pas ada kebetulan pada rahim yang sama Anda dilahirkan anak na asing don, cuma cocok lala hongkang solkot lala hotusia lo bilang hosongon sudaro kan lo bilang hosongon kum solkot maksudna on magwarna ruh murid ruh dia angka anggida on mana sutar lupa nangkang. Makanya menjadi sahabat sejati, ya kan? Itu susah untuk ditemukan. Ketika Anda menemukannya, jangan pernah sia-siakan. Sampai dokon para ulama-ulama, wa anna sahabatal hakikiyah, sahabat sejati, tus'ab ijaduha, susah untuk menemukannya. Wa idza wajadta famsik hattal mu'abbad. Ketika Anda sudah temukan, maka jangan pernah lepaskan sampai hari kiamat. Sebab hanya 2 sahabat sejati
Yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, kelak mereka akan saling mencari untuk membagi syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya semoga pengajian kita insya Allah jadi sahabat sejati. Masuk ke kena itu surga ngapi si dahwau, pulang ke lagi itu neraka. Negin yang dawi. Tiap ngawi dah surga kang. Itu jelas itu neraka bah. Tukin doni. Sudah tu orang kui. Tar itu udah abang kandarun yang ruang. Dia kepala ngarang baru jalakan tu sadu. Ada maksud nangkang. Alak nama sahabatun ning Nabi tak punya hak untuk memberikan syafaat. Orang yang saling mencintai yang dipertemukan oleh majelis taklim dan pengajian, maksudnya mereka senantiasa dapat doa para malaikat, betul? Hatta al-hutu fil bahri yad'u lahu, sampai ikan-ikan di lautan akan mendoakannya, betul enggak? Ibu sudah ulang yantak pengajian anggunin ku ubat nia bang Tajuddin kondador mengaji. Nah ini sini. Kondador mengaji maksudnya insyaallah. Kalau bu peda yalap sasun dia mau ison jadi bahan pengajian enggak masalah. Asal kau ratun tong. Oh kakak Oji benda sibuki kakak Oji kan. Saudara kaum muslimin kondo kan. Ini sudah ulama tadi bahasan kita di federasi. Idza tulita bis sahabatin aw ghaflatin famajlisanna tatarakunna muharwila. Ketika hati Anda gelisah, batin Anda gundah gulana, Anda punya 1000 masalah, 1001 masalah yang susah dituntaskan, bahkan ada gelisah tanpa sebab. Marsak saja, maka larilah ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah tempat pelarian satu-satunya. Ini sudah kon ondo ubat. Allah. Ondo nasihat na abang, na pasuon kita ko. Ondo nasihat dan silaturahmi maksudnya. Di mesodonga di kakak cerita dari zaman Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim alaihissalam duduk-duduk, datang seorang pemuda bawa surat undangan. Berarti besok adalah janur kuning akan dibentangkan, saya akan menikah dan akan disandingkan di bayon. Saya kasih undangan ya Rasulullah. Roh ya Rasulullah. Nah gitu hono mandoa pada bahasa itu. Namun tiba-tiba begitu beberapa langkah pulang ini pemuda, turun malaikat Jibril. Berduanya turun malakul maut. Mau nih ya. Gari bayanang kun ibagian bayo undangan di bencogot sebelum ketu hatu palaminan na meninggal mayania. Git ikojar Nabi Ibrahim do tentang banyak rahasia do kematian do nia. Yurung kun yang dia. Tunggu sampai besok jam 8 perjanjian dia akan meninggal. Sementara jam 10 adalah naik pelaminan. Ternyata nggak jadi mate. Painten jogot nggak jadi mate. Painten setahun indah mate. 10 tahun nggak mate. Sampai 80 tahun gok anak di bayoon nggak mati. Akhirnya dapat surat malaikat Isa pai Ibrahim aso nggak jadi mati bayoi. Kematian itu kan pasti ning Ibrahim. Indah songoni pas lau mulak munundung ini undangan ini dia berhenti di rumah anak yatim, dia bagi sedekah. Dia bertemu dengan teman-teman jadi silaturahmi, tidak membicarakan, tidak ngomongin orang lain. Kemudian dia ketemu dengan teman-temannya, mereka bicara tentang orang-orang saleh, maka Allah panjangkan usianya, umurnya sampai usia 80 tahun lebih. Ondo paginjang umur ini sudah konangkang. Jadi bisa ada obatna ulang koi bagas saja. Ang koi bagas saja kang rintik dohoi. Terasa poken garing pemana ngajong jong koi curmini pas iligyo. Siapa ini? Nani mo beda. Semua ini ya. Allah. Kenal lagi. Ini saja makan. Kalau iligyo masap uban. Allah. Iligyo karena mur markerut. Kau nak dapat keluar kang. Mesudo kon. Rap nalo jadi sudah kang karejon. Cuma pelarian tak ubat tu pengajian rumah mesudo kon. Au kakak on ngana pigar utan don. Bukan au jintong tak diragukan lagi. Bintang film pengajian belum sinaya. Anggo yang sebelah di bentuk utan be. Indah dan jintong jelas. Kakak on kurang dong. Kakak on tong apa lagi? Kakak on songon hema madini do. Ida. Siapa yang kini lapungkon istri kakak ida songon anak India ini nggo. Kalau pas sampai sucok acca nih. Kucing ya. Saudara kaum muslimin sebagai dengan Allah. Ondong kang ubati mesudah. Ondong ubat sangat boleh sehat insyaallah cepat. Asal marado pe insyaallah abang Oji tak cepat sehat. Ini kami. Dah hebat tak ada dah. Ini sudah kena bintai. Nang kon jadi kang. Ligi jolong kang te ondwa kece ahadun bu kece kosong te do hikmahna. Unjung dengan kang ida hulak narintik berpenyakit. Padahal ita alak nasihatun ke tu dokter Anda makan jorok. Nani mah bulusi. Ngai betina baru makan bakso harga 10.000 deh, Pak. Allah, kamu jangan makan di pinggir jalan ya. Ketoprak tong dongan sendiri bae kan. Jangan makan jorok-jorok nih ya. Indah banget sasuni beda kon makan jorokon. Pala rap ningna mabun men. Allah. Maminus mata berkunang-kunang kepala pusing 7 keliling Allah. Ulang ni damano kulit yang bongkon saja ben ahana. Pala ma ipon mancit segala macam. Digi sadong dari tik sadong na mancit ipon. Para sendiri penyakit na keren corona. Adong dolak na dintik na corona ngadong. Modom ngana marulus ngana marpaken na jang-jang busi di manombo. Amel jawab na ben santai na madaida.
ngajak sudah dunia on minggu nanti. Jomu sudah ini penting sehat tahu dia. Dia masuk ngarung kalak narintik angkat nomor penyakit. Sebab ngabahat pikiran dia. Ini sudah kon kakak. Tolong anda bedakan mana keinginan, mana kemauan, atau mana keinginan, mana kebutuhan. Tolong dibedakan. Ketika kita mengejar keinginan itu bagaikan air laut yang semakin anda teguh akan semakin dahaga dan kita tidak akan pernah terpuaskan. Ruh anda punya belanja, berikan belanja ruh anda supaya ruh anda panjang. Kemudian hati anda punya belanja, berikan belanja hati supaya hati kita penuh dengan ketenangan. Kemudian jiwa kita punya belanja, berikan belanja jiwa supaya hati kita tidak digampangkan dengan emosional atau dijajah oleh kemarahan. Para pondok di Uwais Al-Qarni, anna fir ruhi ju'a la yushbi'uhu illa al-iman. Roh manusia itu senantiasa dahaga. Male, lapar maksudnya. Contoh, ondo na manusia kulkas, harga na orang kulkas on. Do tahu tondikan. Nasukan es batu saja mulan. Ningku saja mah. Ande kan segala sia kulkas ni apa nasukan es batu mulan ningku saja. On magwarna penyakit bingka-bingka. Pana bahasa keren na penyakit bungkekeng. Kadi man kan. Mana busi mobil kalak contoh. Ayo Innova na baru on. So on tundong saja malalah pati. Bungkak asam urat. Ulang do jongjong naning na saja. Nagit unggal kan penyakit bingka-bingka. Kata Uwais Al-Qarni, anna fir ruhi ju'a. Lapar terus tidak akan pernah kenyang maksudnya. Wala yushbi'uhu illa al-iman. Dan ruh kita tidak akan pernah kenyang kecuali yang Anda kenyangkan kasih makanya adalah iman. Ime sudah. Anggojan iben ko iman tenang maksudnya. Tulong musin untuk matenang tuh kalau maro buaya dia suni. Ning na saja makan rong mobil mati ning Tuhan mati deh. Intong bisa nama pasrah tubuh deh. Itu ima ajaran di Ahlus Sunnah ya kan. Kemudian dapat dua anak. Wa anna fil qalbi dhama la yudhibuhu illa al-Qur'an. Dan hati manusia tidak akan pernah tenang, selalu gelisah gundah gulana. Dan satu-satunya obatnya adalah sering-seringlah baca Quran. Indah butuh sama maya jarang nung kakak oji. Pesanku sekitar 4 hari na lewat, kakak tolong jolo tabusi di speaker na menek. Banjol Quran 24 jam situ ngenabang secepatnya sehat. Minggu minta usi kakak maladu. Alhamdulillah. Tinggal isi tel rumah dia. Insyaallah jadi ubat bengkang. Asu songoni. Dalam kitab Tibyan fi Hamadatul Quran karangan Imam Nawawi, dulu kalau sahabat punya penyakit apapun datang kepada Nabi ngadu baca Quran. Ini jawab dengan Nabi bilang. Temancit totku ya Rasulullah baca Quran dengan Nabi. Oh ditambah nak baca istighfar. Tambah nak panadong ipung bersidoka ko. Palang adong juk itu perintah tetaho. Tang godong lo pada gini. Allah. Tulang musen tong na senyum. Ulang pa pala mulai amalan dia bukan na mulai terbit sampai terbenam. Aku ning na senyum. Ana mangwani lewat angin gidik ruangku. Ning na senyum. Anggo sedintong maratamba cok rintik ning na senyum kan. Saudara kaum muslimin, ondong kang ubat ibe sedekah Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an diturunkan karena obat segala penyakit dan rahmat bagi sekalian alam. Abang asal mari di kakak bacaan inna utinakal kautsar. Niatkan tenaga kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal lo malin inuman bacaan inna utinakal kautsar. Niatkan tenaga Rasulullah. Karena kata Nabi tenaga Rasulullah yang tua masuk ke dalam setelah muncul menjadi umur 17 tahun. Iman inang-inang na mulai markerut. Indah dong nama surga na sunon. Nama bujing nu sudah mulak tukin na yon. Tukin na ngayon abang kakak oji. Sudah bujing kan. Kenalan dulu. Ang pinamana doon. Oh, pala. Ini kakak. Abege. Pak Haji Musli apakah bayar? May surgontong kan? Tima poso sudah manusiai. Alak na minum telaga kautsar Nabi la yazma abada. Tidak akan pernah dahaga sampai selama-lamanya. Setiap na minum kakak bacaan inna utinakal kautsar. Atau na unjuk sampion bacaan pala pandok ni Syarifah Al-Haddar istrinya Habib Umar. Setiap air yang kita minum anggaplah kopi. Bacaan ya ma'u zamzam yukri'uka salam. Maka sudah kita minum akan menjadi zamzam. Cuba mana ngajolo. Tidak dong perjanjian na. Ma'u zamzam lima syuri balahu air zamzam itu apapun yang kita jatkan bakal Allah berikan kepada kita. Git kayo ho inum zamzam. Sambil kari jodoh pak. Basin pun kayo mo ning na sa Diyo maka lewat kuali utang kuali. Lewat indalu utang indalu. Ulang dong unaw 20 juta ning sa tengapin na ba. Kalau maksud na kon na kare jojo ba seni dentong kan Allah. Asa jo niat tangkang apalagi abang tutup don ya mau zamzam jukri ukasalam na idum. Kan? Tina kopi doa, biar kopi. Assalamualaikum. Saudara kaum muslimin. Kemudian angkang di bagasan ni jiwa ni manusiaon adong amarah kakak. Indah kan bisa minta amarahon wala yudhibhu illa dzikrur rahman kecuali berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Jadi iman Al-Qur'an zikir selesai.
Besudokon iji de kobul na abang oji dijojot nai. Jadi ulang tuh yamal kon sekali mantak ma ulang ba. Kon ador yamal kon. Ada ador di saat datar buka langit kakak. Jadi termasuk salah satu ayat syifa yamal kon abang oji insyaallah ilahen kan. Adong mesti kakak warna salat sunnah di syifail mar. Salat sunnah untuk kesembuhan penyakit. Laksanaon tiap bor gidang kang. Asudin tong logo tuh kakak. Mulai do berangkat si Haikal anak tatu habis na sunjung dia bang nasusumbayang hajat kon tiap bor gitu. Ma. Aso mudah-mudahan ditembus kon Tuhan jadi anak nasoleh ya. Itu maksudku. Rata-rata anak kita bayar meninggal ayah daripada ndak ustaz ngadong anak na pangguntina be. Kadi bentong be. Anggo lakson hebat meninggal kali opat pangguntina anak nia na pintar-pintar sudah aso opat ada buruna. Anggo kita ngada itu masalah benda sadai me ada buruna. Ya dong, gitu kan? Oh nggak bisa baik. Rambut di bawah seneng na saja makan. Ulang mesti kayak you are first and you are last. Ning na saja mah. Ho mana pertama, ho mana terakhir. Ning na saja makan nggak ada tanggung. Kan? Jadi on mangkang maksudna. Jadi ulang tanggung mangido tutuhan ini beda maksudku dah. Lakon terus sembahyang hajat terus. Tioporin. Para abang sembahyang sunnah di syifail marad kesembuhan segala penyakit. Adong de khusus ayat na kakak. On pada tampana ita ada mengaji kakak. Amal kon majorok warna di akhir ni Zulhijjah deh. Mandor tu bulan Muharram. Jad Muharram da bungkang ihram kon insyaallah jasad te panganak neraka. Laksanaon majurung kang sumbayang mau ijazah no joki sumbayang kafaroh di sumbayang warna salat sunnah di kafaratis salah ada maksudna naningot sumbayang di mana tinggal wajib kodo na sunigot di catatan Tuhan katukan igimbal Tuhan di akhirat tukin naik kan suyang pun kon Tuhan meskipun anda meninggalkan salat selama 80 tahun amalkan namanya salat sunnah di kafaratis salah amalkan salat sunnah di mandiang aman teman diang inanta. Andai mereka ada salat yang tertinggal maka Allah ampunkan meskipun salatnya tertinggal selama 80 tahun. Namanya salat sunnah di kafaratus salah 4 rakaat malam Jumat atau hari Jumat. Niatna sengaja aku salat sunnah kafaratus salah 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar baca Fatihah, kemudian ayatnya ayatul kursi 7 kali ditambah inna a'tainakal kautsar 15 kali. Rakaat keduanya sama. Rakaat ketiga patuluna sama juga, popatna sama juga. Dung salawat baca salawat 100 kali. Adong doaan memang terginjang cuma paling ada doa naik atau icatat non nggak masalah dok maya Allah ban sumbayang kon panggonti penebus di dosa kuda sumbayang di dosa di sumbayang kuda tinggal atau sumbayang di ayahku atau inangku onong kang di akhir tahunan insyaallah tambana laksanan angkang sotorang ATT musuhon kakak na menghadapi ujian sonon terus laksanan sumbayang untuk menangkan hati warna ontar ganjil sumbayang naon Allahu Akbar ibaca bakasan hati-hati Fatihah nape al-ikhlas na buse ibakasan hati-hati buse baca inda tuh oleh zohirkon inda tuh jaharkon maksudnya rakaat kedua sama juga nanti catat maksudnya so Rabbi amalkan bagi nama udah habis baru kemudian istighfar dalam sujud 70 kali dok mahajat butuh Tuhan sangat api pagi doan jadi termasuk salat sunnah hajat terjadi da bongkang on berkomunikasi hati ke hati dengan Allah benda sidoko di benda siungkap ko di maksudnya kan Iba perlu maksudnya di akhir-akhir tahun non. Mudah-mudahan insyaallah jadi umat di Abang Oji. Mudah-mudahan insyaallah martari bersama perhidupan dan mudah-mudahan insyaallah ijabah Allah taala ita. Dan yang terpenting dijaga keimanan kita sampai kita menutup mata. Amin. Ya rabbal alamin. Rangku seipe. Mabiran bagok tuka jingaru mengaji seipe. Kalau apa pintar mau ngaruh ini ya. Jadi gantung-gantung mesuni penting taramalkon na inti namang kang no pasampai. Si catat Ustaz Ismail non si bagian kalau perlu ikirim tu grup soon kakak oji sumbayang syifaul marad laksanon kakak oji ulang jolo mantak-mantak menyumbayang porna kakak tiap pornya ulang tanggung sama gitu mah kan mau jadi apa satpam nih wah mau satpam mau jadi aduh soalnya dong anak tadi menek naik si Hanin mau jadi apa mang saya mau jadi orang Medan ning Medan selak Medan selak Medan ya kan terus mencoba orang bulu mah di kampung nih jadi kambing di gerantau orang jadi gajah karena seni dong malah jadi babiat jadi mudah-mudahan insyaallah bermanfaat ya Karam Alkon di kakak non khusus catat jodoh sumbayang di Syifaul Marad kemudian di jamaah sumbayang dan donang kian insyaallah Karam Alkon akhirul kalim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.